Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita belajar bersama lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita mempelajari tentang permulaan dakwah Islam. Apa maksudnya? Yaitu awal-awal dakwah Nabi di Makkah mengajarkan Islam kepada para penduduk Makkah. Baiklah, bersama Miss Guni Afifah Hasan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang-orang yang pertama memeluk Islam? Nah, Nabi memulai dakwah Islam kepada orang-orang terdekat beliau. Di pelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa orang pertama yang memeluk Islam adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Zaid bin Harithah. 4 orang ini adalah yang paling pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Nah, beliau ini adalah putra dari Abu Thalib, yaitu paman Nabi yang mengasuh beliau sejak umur 8 tahun. Jadi, Ali bin Abi Thalib ini adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, jarak usia Nabi dengan Ali bin Abi Thalib itu jauh loh, yaitu sekitar 30 tahun. Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil diasuh oleh Nabi dan hidup bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ali pun tumbuh menjadi anak yang baik, banyak meneladani atau mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Ali memeluk Islam saat masih usia anak-anak, yaitu sekitar umur 10 tahun. Sehingga Ali merupakan yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Berikutnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beliau? Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Saat mendengar wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, Abu Bakar langsung beriman. Beliau adalah orang yang pertama beriman dari golongan laki-laki dewasa. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar kemudian mengajak teman-temannya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa orang yang kemudian masuk Islam melalui Abu Bakar antara lain adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian berikutnya ada Zaid bin Harithah. Dia ini adalah seorang remaja. Zaid ini adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Jadi Zaid bin Harithah ini tinggal bersama Rasulullah. Dialah yang selalu setia melayani dan menyiapkan keperluan Rasulullah sehari-hari. Zaid juga adalah orang yang sering menemani Rasulullah bepergian. Nah, Zaid bin Harithah ini adalah remaja pertama yang memeluk Islam. Baiklah anak-anak, itulah tadi 4 orang yang pertama masuk Islam, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq serta Zaid bin Harithah. 4 orang ini dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Artinya adalah orang-orang yang pertama memeluk Islam. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai menghafalkan nama-nama dari 4 orang tersebut? Kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam. Apa saja sih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam? Nah, di antara beberapa inti ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajarkan ajaran tauhid. Artinya hanya bertuhan atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan lain selain Allah.
Ajaran yang kedua adalah menyampaikan tentang akan terjadinya hari kiamat dan hari pembalasan. Kalian tahu banyak loh penduduk Mekah yang sebelumnya tidak percaya akan terjadinya kiamat dan juga hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengajarkan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik serta menjauhi akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik. Keempat, pokok ajaran Islam berikutnya adalah mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, Islam juga mengajarkan umatnya tentang persamaan derajat atau kedudukan antara sesama manusia. Jadi dalam Islam manusia tidak dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, dan sebagainya. Adapun yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya dan ibadahnya. Nah, selain itu, Islam juga mengajarkan untuk berperilaku yang baik. Kita bisa mencontoh atau meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bagaimana sih sikap Nabi terhadap sesama manusia? Nabi itu sangat peduli dengan sesama manusia. Nabi menghormati orang yang lebih tua, Nabi mengasihi dan menyayangi pembantu, Nabi juga sangat sayang kepada anak-anak. Selain itu Nabi juga menyayangi orang-orang yang lemah. Dan kepada musuh-musuhnya saja Nabi Muhammad tetap memiliki belas kasih, jadi tidak bersikap kejam ya. Kemudian kepada orang yang berbeda agama, Nabi tetap menyayangi dan menghormati. Tidak dibenarkan untuk bersikap tidak baik kepada orang yang berbeda agama. Lalu bagaimana sikap Rasulullah kepada makhluk hidup lainnya? Tentu saja sangat patut kita teladani. Contohnya kepada binatang. Nabi berpesan agar manusia jangan menjadikan binatang sebagai sasaran dalam lomba memanah, lomba menembak, dan lain-lain. Nabi sangat menyayangi binatang sehingga tidak boleh memisahkan antara anak binatang yang masih kecil dengan induknya. Sebab anak binatang yang masih kecil itu selalu butuh induknya ya. Dan juga tidak boleh berbuat kejam terhadap binatang. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Nabi juga sangat menyayangi tumbuh-tumbuhan. Beliau melarang menginjak-injak tumbuhan dengan sengaja. Bahkan saat berperang pun masih tetap ada larangan agar tidak merusak tanaman atau tumbuhan secara sengaja. Jadi saat berperang saja Nabi masih memerintahkan umat Islam untuk tetap menjaga lingkungan sekitar. Jangan menebang pohon, jangan merusak tanaman yang dengan sengaja. Nah, itulah tadi perilaku Nabi, kepedulian Nabi kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya yang patut kita contoh atau kita teladani. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran SKI di term 3 ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di term berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih perjalanan dakwah Nabi, seperti apa sambutan dan perlawanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Islam. Nah, nantikan ya di 4 insya Allah. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.